Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan saya, Astrina Wahyu Pangestuti, NIM 190210302009 dari Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi Sejarah Indonesia kelas 11 dengan KD 3.3, menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan masa penjajahan Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nah, indikatornya 3.3.1, menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan masa penjajahan Portugis dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nah, selanjutnya 3.3.2, menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan masa penjajahan Spanyol dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. 3.3.3, menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan masa penjajahan Belanda dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. 3.3.4, menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan masa penjajahan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Penjajahan bangsa Eropa telah memberikan dampak yang begitu besar bagi bangsa Indonesia hingga saat ini di berbagai bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Yang pertama yaitu dampak dalam bidang politik. Para penguasa bangsa barat, terutama Belanda, telah menerapkan kebijakan yang ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan politik pecah belah. Nah, politik pecah belah ini disertai dengan tipu muslihat sehingga menghalalkan segala cara, maka melanggar norma-norma kemanusiaan. Nah, dampak dalam bidang politik ini berkaitan dengan sistem pemerintahan. Sebelum berada di bawah kekuasaan bangsa asing, Indonesia mempunyai sistem pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh seorang sultan dan penasehat. Kemudian, sistem pemerintahan tradisional ini berubah menjadi sistem pemerintahan kolonial. Sistem pemerintahan kolonial dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu pemerintahan Jabestur. Pemerintahan pusat memberikan hak otonom kepada pemerintah daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri. Yang kedua yaitu Binnenlandbestuur. Pemerintahan berada di bawah kekuasaan kolonial. Yang ketiga yaitu Panggreh-Praja. Pemerintahan dipegang oleh kaum pribumi. Kedua yaitu dampak dalam bidang budaya. Bangsa Eropa juga mempengaruhi budaya bangsa Indonesia seperti musik, kosakata, sampai gaya hidup. Nah, siapa yang tahu di sini bahwa musik keroncong itu berasal dari Portugis? Bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu berasal dari kata serapan Portugis dan Belanda. Seperti bandera itu menjadi kata bendera. Kemudian kelas itu berasal dari kata kelas. Nah, masyarakat perkotaan mulai mengenal tarian-tarian barat seperti dansa dan minum-minuman keras yang diperkenalkan oleh para penjabat Belanda. Nah, di sini timbullah kekhawatiran terhadap lunturnya kebudayaan tradisional. Yang ketiga yaitu dampak dalam bidang sosial. Dilihat dari berbagai aspek seperti stratifikasi sosial. Pada masa kolonial ini terdapat penggolongan masyarakat. Dilihat dari perbedaan ras. Golongan pertama yaitu orang-orang Eropa yang menduduki posisi paling atas, seperti orang-orang Belanda, Inggris, Swiss, Belgia, dan Amerika. Yang kedua yaitu golongan Asia Timur asing
Yang menduduki posisi ini adalah orang-orang India, Tiongkok, dan Arab. Yang ketiga yaitu golongan pribumi. Golongan pribumi adalah orang-orang asli Indonesia yang menduduki kelompok mayoritas. Yaitu dampak dalam bidang ekonomi. Nah, pada masa pemerintahan Dendles terjadi perubahan perekonomian. Perekonomian tradisional menjadi perekonomian modern. Dalam perekonomian modern, tanah milik raja menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperoleh dari hasil bumi dan para petani berupa pajak. Para petani juga harus menjual tanamannya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan. Nah, dampak perekonomian ini ditandai dengan munculnya kota-kota baru. Nah, kota-kota baru ini ditandai dengan berkembangnya transportasi berupa pelabuhan. Yang kelima yaitu dampak di bidang pendidikan. Era politik etis yang dipimpin oleh Alexander W.F. sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1909 sampai 1916. Nah, politik etis ini dikembangkannya program pendidikan. Pendidikan tidak hanya untuk bangsa Eropa saja, namun juga untuk kaum pribumi dengan syarat tertentu. Pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja saja, namun juga sektor Belanda. Nah, di sini timbullah kaum terpelajar yang mendorong adanya gerakan nasionalisme. Tadi sudah saya jelaskan dampak-dampak penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Sekian dulu ya materinya, nanti kita lanjut lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.